menyatakan terdakwa Rizky Darmatua Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta penggunaan obat terlarang dan minuman keras, menjatuhkan pidana terdakwa tersebut, oleh karena itu pidana mati. Tunggu. Memangnya apa sih hukuman mati itu? Apakah boleh dilakukan di Indonesia? Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Menurut Wikipedia, pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dari data tersebut, 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misalnya Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Dalam berbagai kasus, banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang-ulang melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Sering penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada satu sisi kemanusiaan terhadap pelaku, tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat, ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku, tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas. Hingga Juni 2006, hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia. Dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapus praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan. 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa. 30 negara melakukan moratorium atau de facto tidak menerapkan hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi atau penghapusan terhadap hukuman mati. Praktek hukuman mati juga kerap dianggap bersifat bias, terutama bias kelas dan bias ras. Di Amerika Serikat, sekitar 80% terpidana mati adalah orang non-kulit putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di berbagai negara, banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses persidangan. Kesalahan vonis pengadilan sejak 1973. 123 terpidana mati dibebaskan di Amerika Serikat setelah ditemukan bukti baru bahwa mereka tidak bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepada mereka. Dari jumlah itu, 6 kasus pada tahun 2005 dan 1 kasus pada tahun 2006. Beberapa di antara mereka dibebaskan pada saat-saat terakhir akan dieksekusi. Kesalahan-kesalahan itu umumnya terkait dengan tidak bekerja baiknya aparatur kepolisian dan kejaksaan, atau juga karena tidak tersedianya pembela hukum yang baik. Dalam rangka menghindari kesalahan vonis mati terhadap terpidana mati, sedapat mungkin aparat hukum yang menangani kasus tersebut adalah aparat yang mempunyai pengetahuan luas dan sangat memadai, sehingga sumber daya manusia yang disiapkan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan adalah sejalan dengan tujuan hukum yang akan menjadi pedoman di dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, khusus dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati, tidak ada lagi unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan yang dimaksudkan. Pada tahun 2006, tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Terorisme, dan Undang-Undang 284 Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen, dengan RUU Rahasia Negara, vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati. Dalam sejarah dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati, yaitu 1. Hukuman pancung, hukuman dengan cara potong kepala,
sengatan listrik, hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi, hukuman gantung, hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan, suntik mati, hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh, hukuman tembak, hukuman dengan cara menembak jantung seseorang. Biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata agar tidak melihat. Rajam, hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati. Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survei yang dilakukan PBB pada tahun 1998 dan tahun 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati dapat beragam tergantung yurisdiksi. Namun, biasanya melibatkan kejahatan yang serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan, berencana, ataupun tidak. Pembunuhan massal, pemerkosaan, atau seringkali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Ditambah seperti kejahatan terhadap negara seperti upaya untuk menggulingkan pemerintahan, makar, spionase, penghasutan, dan pembajakan, serta kejahatan lainnya seperti residivisme, pencurian yang serius, penculikan, serta penyelundupan, perdagangan, atau kepemilikan narkoba seperti pada kasus ini. Seorang pengedar narkoba digerebek polisi di dalam rumahnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi mengamankan sabu dan ganja di dalam rumah pelaku. Kebenaran dari upaya pertahanan diri yang sah serta tujuan sebuah hukuman, adapun yang menjamin tujuan utama hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat adalah untuk memulihkan kekacauan yang diakibatkan oleh pelanggaran dan juga demi menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam kaitan dengan upaya memulihkan kekacauan dan menjamin ketertiban dalam masyarakat, ketika menunjuk pada pertanyaan apakah eksekusi seorang yang bersalah diizinkan, ajaran Paus tentang persoalan ini nampaknya cukup tegas. Ia menulis, sudah jelas bahwa supaya tujuan-tujuan itu tercapai, hakikat dan beratnya hukuman harus dievaluasi dan diputuskan secara cermat dan jangan sampai ekstrim melaksanakan hukuman mati, kecuali bila memang perlu. Dengan kata lain, bila tanpa itu sudah tidak mungkin lagi melindungi masyarakat. Dengan menekankan pada perlunya evaluasi atas hukuman yang dijatuhkan, Paus Yohanes Paulus II tidak menyangkal ajaran tradisional mengenai hak penguasaan dalam menjatuhkan hukuman mati. Karenanya, ia memang tidak menolak legitimasi hukuman pada umumnya.
Namun demikian ia menentang aplikasi hukuman mati dalam dunia modern. Bapak Suci lebih lanjut menjelaskan perbedaan antara status sah, hak untuk melaksanakannya di dalam keadaan tertentu, dan kebutuhan untuk penggunaan hak itu dalam dunia sekarang. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa status sah yang memungkinkan pelaksanaan hukuman mati ini tidak terletak lagi pada pertimbangan berat ringannya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan, tetapi pada ketidakmampuan masyarakat di dalam mempertahankan dirinya dengan cara-cara lain. Menurutnya, status ketidakmampuan masyarakat melindungi dan mempertahankan dirinya dengan cara-cara lain adalah faktor yang menentukan di dalam memutuskan apakah hukuman mati diperbolehkan atau tidak bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Sejalan dengan itu, sejak masyarakat kita dapat menghukum yang melakukan kejahatan serius dengan hukuman penjara seumur hidup, Bapak Suci menilai bahwa bukan lagi sebuah kebutuhan mutlak untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai upaya mempertahankan dan melindungi masyarakat. Melalui pelajaran ini, peserta didik dibimbing untuk memahami pandangan ajaran gereja tentang hukuman mati dan ikut berusaha untuk terlebih aktif dalam memperjuangkan budaya kehidupan dan menghindari budaya kematian. Pandangan kitab suci Perjanjian Lama. Allah seringkali menyatakan kemurahannya ketika berhadapan dengan kesalahan yang seharusnya dianggap bisa dijatuhi hukuman mati. Hal ini nampak misalnya ketika Daud melakukan perzinaan dan pembunuhan berencana, namun Allah tidak menuntut nyawanya diambil. Contoh lain dapat dilihat di dalam kisah tentang Kain yang membunuh saudaranya Habel. Dalam kisah ini, nampak bahwa Allah menghukum Kain yang telah membunuh saudaranya Habel, tetapi Allah tidak menjatuhkan hukuman mati atasnya. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Dari sisi ini, dapat dilihat bahwa tampaknya Perjanjian Lama mengajarkan tentang pelaksanaan hukum mati sejauh menyangkut persoalan atau kesalahan yang bersifat serius dan biasanya menyangkut kejahatan terhadap masyarakat. Hal ini misalnya menyangkut pelanggaran terhadap perjanjian dengan Tuhan yang darinya dianggap bisa mendatangkan hukuman atau kutukan bagi bangsa Israel. Maka, untuk menjaga hukuman yang harmonis dengan Allah, para pelanggar ini harus dikeluarkan dari masyarakat. Tentu saja di sini yang dimaksud dengan dikeluarkan dari lingkungan masyarakat artinya dihukum dengan hukuman mati, dan hukuman mati yang umumnya dijalankan adalah dengan cara dirajam dengan batu. Hal ini juga berhubungan erat dengan pengertian mereka tentang penyelenggaraan Tuhan, yakni bahwa yang berkuasa atas hidup dan mati hanyalah Tuhan sendiri. Dia merupakan sumber dan pemelihara segalanya, termasuk hukum. Oleh karena itu, yang melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan umatnya dapat diserahkan kepada kematian oleh kuasanya dan dalam namanya. Namun di sisi lain, Tuhan adalah Maha Pengampun yang tidak serta-merta mengkehendaki kematian orang berdosa. Dalam konteks ini, Perjanjian Lama juga memperlihatkan secara jelas tentang Tuhan yang Maha Pengampun dan murah hati. Ini nampak dalam sabdanya kepada Yehezkiel. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Yehezkiel 33 ayat 11. Dengan demikian, nampak bahwa Allah memang menghukum yang bersalah. Namun dia tidak mengkehendaki orang berdosa itu mati. Allah lebih mengkehendaki agar ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dari sini tampak adanya semacam cara pendidikan dari Allah yang masih mau memberikan kesempatan kepada yang bersalah untuk bisa berubah. Pandangan kitab suci Perjanjian Baru. Perjanjian Baru tidak memiliki ajaran yang spesifik tentang persoalan hukuman mati. Namun, gagasan Perjanjian Lama yang menekankan prinsip mata ganti mata diubah di dalam Perjanjian Baru dengan menekankan hukuman kasih dan pembebasan. Dalam hal ini, Perjanjian Baru
menghadirkan suatu hukum baru yang merupakan sebuah penyempurnaan dari hukum lama, yakni hukum cinta kasih dengan menekankan perlunya mengasihi musuh. Hukum ini dikemukakan oleh Yesus ketika harus diperhadapkan dengan kenyataan banyaknya kecenderungan balas dendam yang terjadi di lingkungan bangsanya. Yesus menunjukkan kepada muridnya untuk menghindari semangat balas dendam dan mengusahakan cinta kasih. Cinta adalah prinsip yang harus dipadukan dalam kata-kata dan tindakan. Dengan mengajarkan tentang semangat hidup dalam kasih, Yesus mau menunjukkan bahwa semangat balas dendam janganlah menjadi motivasi terdalam dalam setiap tindakan manusia, apalagi menjadi motivasi untuk menghakimi sesama. Dalam khotbah di bukit, Yesus menetapkan dan menjelaskan hukum baru. Dia memerintah kepada para pengikutnya untuk melepaskan tidak hanya perbuatan-perbuatan jahat, tetapi juga kecenderungan jahat yang timbul dari mereka. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 21-22. Selain itu, hukum baru yang dikemukakan Yesus adalah menghapus semua hal yang membatasi perwujudan kasih para pengikutnya, di mana ia menekankan tentang kasih yang tak terbatas. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan ini, sesungguhnya Yesus mau menunjukkan bahwa semua manusia adalah orang yang tak luput dari dosa dan karena tidak mempunyai hak untuk menghakimi satu sama lain. Dalam kasus tentang perempuan yang datang berzina, Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin melemparinya dengan batu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7. Dari apa yang bisa ditemukan dalam perjanjian baru, nampaknya Yesus dalam arti tertentu tidak menyetujui dijalankannya praktik hukum mati. Namun demikian itu bukanlah berarti dia menyetujui adanya kejahatan, tetapi terutama yang diajarkannya adalah tentang kasih Allah yang begitu agung. Kasih yang selalu rela untuk mengampuni dan mau memberi kesempatan bagi semua orang untuk berubah. Pandangan ajaran Katolik. Katekismus Gereja Katolik dalam kaitannya dengan perintah kelima, Katekismus mempertimbangkan topik ini dalam dua perspektif, yakni dari hak untuk mempertahankan diri dan dari perspektif efek yang ditimbulkan dari sebuah hukuman, atau KGK artikel 2263 sampai 2267. Dalam kaitannya dengan persoalan pertama tentang hak untuk mempertahankan diri, Katekismus membedakan antara upaya pertahanan diri dan masyarakat yang dilakukan secara sah dan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Menurut Katekismus, pertahanan diri yang sah bukanlah sebuah pengecualian dan dispensasi untuk suatu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Keduanya berada dalam level yang sangat berbeda. Dalam kaitannya dengan upaya pertahanan diri, Katekismus menekankan hal-hal seperti berikut. Cinta kepada diri sendiri merupakan dasar ajaran susila. Dengan demikian adalah sah menurut haknya atas kehidupannya sendiri. Siapa yang membela kehidupannya tidak bersalah karena pembunuhan, juga apabila ia terpaksa menangkis penyerangannya dengan satu pukulan yang mematikan. Atau KGK artikel 2264. Lebih lanjut, Katekismus Gereja Katolik juga menekankan bahwa pembelaan kesejahteraan umum masyarakat menuntut agar penyerang dihalangi untuk menyebabkan kerugian. Karena alasan ini, maka ajaran gereja sepanjang sejarah mengakui keabsahan hak dan kewajiban dari kekuasaan politik yang sah, menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan tanpa pengecualian hukuman mati dalam kejadian-kejadian yang serius, atau KGK artikel 2266. Prinsip inilah yang berlaku bagi negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjaga keselamatan orang banyak dan melindungi warganya dari malapetaka. Sebab itu,
Negara dapat menyatakan dan memaklumkan perang melawan penyerang dari luar komunitasnya sama seperti individu memiliki hak yang sah untuk mempertahankan diri. Berdasarkan pemahaman di atas, Gereja Katolik pada prinsipnya menjunjung tinggi hak negara untuk melaksanakan hukuman mati atas penjahat-penjahat tertentu. Walau gereja menjunjung tinggi tradisi ajaran yang mengizinkan hukuman mati untuk tindak kejahatan yang berat, tetapi ada beberapa persyaratan yang serius yang harus dipenuhi guna melaksanakan otoritas tersebut. Yakni, apakah cara ini merupakan satu-satunya kemungkinan untuk melindungi masyarakat, atau adakah cara-cara tidak berdarah lainnya? Apakah dengan demikian pelaku dijadikan tak lagi dapat mencelakai orang lain? Apakah pelaku memiliki kemungkinan untuk meloloskan diri? Apakah kasus-kasus ini merupakan satu kasus khusus yang menjamin bahwa hukuman yang demikian tidak akan sering dilakukan? Karena itu katekismus yang menegaskan sejauh cara-cara tidak berdarah mencukupi untuk membela kehidupan manusia terhadap penyerang dan untuk melindungi peraturan resmi dan keamanan manusia, maka yang berwenang harus membatasi dirinya pada cara-cara ini, karena cara-cara itu lebih menjawab syarat-syarat konkret bagi kesejahteraan umum dan lebih sesuai dengan martabat manusia atau KGK artikel 2267. Pandangan tokoh Gereja Katolik Thomas dari Aquino, dengan hukuman mati dan dengan hukuman pada umumnya, masyarakat mendenda perbuatan seseorang yang di pengadilan terbukti salah. Dengan sanksi hukuman dinyatakan bahwa masyarakat tidak dapat menerima dan menyetujui perbuatan jahat. Dengan menjatuhkan hukuman, masyarakat membela diri, yaitu dengan meringkus penjahat dan dengan demikian mengancam penjahat-penjahat lain. Melalui hukuman, keonaran sosial akibat kejahatan akan dibereskan. Dan diharapkan bahwa penjahat pun memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang biasa. Prinsip ini sudah diumumkan oleh Santo Thomas dari Aquino. Kesejahteraan bersama lebih tinggi nilainya daripada kesejahteraan perorangan. Kesejahteraan perorangan perlu dikurangi sedikit guna menegakkan kesejahteraan umum. Paus Yohanes Paulus II. Ensiklik Evangelium Vitae dari Paulus Yohanes Paulus II yang membahas tentang martabat hidup manusia. Di dalam ensiklik tersebut, Paus menegakkan kembali apa yang telah dikemukakan dalam katekismus dan juga dikemukakan oleh konferensi para uskup. Dengan Paus menegaskan lagi kebenaran dari upaya mempertahankan diri yang sah serta tujuan sebuah hukuman. Adapun yang menjadi tujuan utama hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat adalah untuk memulihkan kekacauan yang ada oleh pelanggaran dan juga demi menjamin ketertiban dalam masyarakat atau KGK artikel 2267. Dalam kaitan dengan upaya memulihkan kekacauan dan menjamin ketertiban dalam masyarakat, ketika menunjuk pada pertanyaan apakah eksekusi seseorang yang bersalah diizinkan, ajaran Paus tentang persoalan ini nampaknya cukup tegas. Ia menulis, sudah jelaslah bahwa supaya tujuan-tujuan itu tercapai, hakikat dan beratnya hukuman harus dievaluasi dan diputuskan secara cermat, dan jangan sampai kepada ekstrim melaksanakan hukuman mati kecuali bila memang perlu. Dengan kata lain, bila tanpa itu sudah tidak mungkin lagi melindungi masyarakat. Dengan menekankan pada perlunya evaluasi atas hukuman menjatuhkan, Yohanes Paulus II tidak menyangkal ajaran tradisional mengenai hak penguasa dalam menjatuhkan hukuman mati. Karenanya, ia memang tidak menolak legitimasi hukum pada umumnya. Demikian ia menentang aplikasi hukuman mati dunia modern. Di sini Bapak Suci lebih lanjut menjelaskan perbedaan antara status sah, hak untuk melaksanakan dalam keadaan tertentu, dan kebutuhan untuk penggunaan hak itu dalam dunia sekarang. Yohanes Paulus II menegaskan bahwa status sah yang memungkinkan pelaksanaan hukuman mati tidak terletak pada pertimbangan berat ringannya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan, tetapi pada ketidakmampuan masyarakat dalam mempertahankan dirinya dengan cara-cara lain. Menurutnya, status ketidakmampuan masyarakat melindungi dan mempertahankan diri adalah faktor yang menentukan dalam memutuskan apakah hukuman mati diperbolehkan atau tidak bagi seseorang. Sejalan dengan itu, masyarakat dapat menghukum yang melakukan kejahatan serius dengan hukuman penjara seumur hidup. Bapak Suci menilai bahwa bukan lagi sebuah kebutuhan mutlak untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai upaya mempertahankan dan melindungi masyarakat. Mengenai soal ini, makin kuatlah kecenderungan baik di dalam gereja maupun dalam masyarakat sipil untuk meminta supaya hukuman itu diterapkan secara sangat terbatas atau bahkan dihapus sama sekali. Singkatnya, menjatuhkan hukuman mati ketika itu tidak mutlak perlu bagi
karena hukuman mati merupakan sebuah tindakan yang melanggar ajaran Katolik yang sejak semula selalu dengan tegas mengulangi perintah jangan membunuh. Pandangan gereja yang demikian tentang hukuman mati ini dirasakan sejalan dengan martabat manusia dan juga dengan rencana Allah sendiri. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan tujuan utama hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat jahat, yakni untuk memulihkan kekacauan yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan seseorang, atau BDK KGK artikel 2266. Atas dasar ini, gereja melihat bahwa pemerintah wajib memenuhi tujuan mempertahankan kepentingan umum serta menjamin keamanan rakyatnya sekaligus memberikan dorongan dan bantuan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran untuk bisa mendapatkan rehabilitasi atau BDK KGK artikel 2266. Pandangan ini berdasarkan pada ajaran gereja mengenai kekudusan hidup manusia dan martabat manusia yang menentang tindakan mengakhiri hidup manusia. Namun demikian, hak untuk hidup merupakan dasar dari kewajiban untuk melindungi serta memelihara diri sendiri atau BDK KGK artikel 2264. Anjay, udah. Karena kau tunjukkanlah dia yang pakai narapida. Tersebut oleh karena itu pidana mati. Ku menangis